Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutarjo, selaku Kepala Sekolah SDN 1 Wonorejo, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan terima kasih pada hari ini telah menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita mendengarkan diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif oleh Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Wonorejo, Kabupaten Musirawas. Budaya positif ini nantinya kita diharapkan dapat mengimplementasikan tidak hanya bagi kita para guru, tapi juga kita nantinya mengimplementasikannya kepada para murid kita dan juga sama ini juga warga sekolah. Sebelum kita mulai acara ini, marilah bersama-sama kita melafalkan lafaz basmalah. Konsep inti budaya positif. Nah, nanti pembahasan ini mencakup tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, serta segitiga restitusi, di mana dalam konsep inti budaya positif ini merupakan bagian penyelesaian tugas saya dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif, dan kami implementasikan kepada rekan-rekan sejawat. Bapak Ibu, mengenai budaya positif, kira-kira menurut Bapak Ibu dapat terbayang di pikiran kita tidak? Misalnya apa? Budaya positif. Ya, apa Bu? Salam, pergaulan, dan datang sekolah tepat waktu. Nah, benar sekali, termasuk dalam kita mengucap salam, pergaulan, dan datang sekolah tepat waktu. Nah, benar sekali, termasuk dalam kita mengucapkan salam itu masuk dalam budaya positif. Selain dari salam, ada juga datang tepat waktu, itu juga masuk dalam kategori disiplin. Begitu juga dengan pergaulan. Maksudnya dari pergaulan itu kita bersosial dengan sesama rekan, dengan anak murid ataupun warga sekolah. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ada 6 pilar. Benar sekali. Yang pertama apa Bu? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Diharapkan nantinya para peserta didik kita ini memiliki keimanan, kemudian dan berakhlak mulia. Maksudnya para
kita itu mereka meyakini adanya Tuhan. Walaupun kita juga tahu di negara kita itu juga menganut bermacam-macam agama. Diharapkan murid kita nanti juga memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua apa? Berkebinekaan global. Maksud dari berkebinekaan global itu kan menyeluruh. Sedangkan berkebinekaan itu bermacam-macam, ada bermacam-macam apa? Iya, ada bermacam-macam apa? Iya, ada bermacam-macam suku, adat, kemudian budaya, bahasa, gitu ya. Diharapkan nantinya anak-anak kita walaupun tadi berbeda-beda, mereka tidak akan pernah merasa berbeda. Kemudian yang ketiga ada gotong royong. Kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada yang ingat lagunya ya tentang profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu ya. Apa mau kita ulang satu kali lagi? Ya. Bisa kita peragakan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian dalam paradigma ini, perubahan paradigma belajar, mungkin kita sebagai guru masih ada terbawa pembelajarannya tempo dulu. Ya Bapak Ibu ya. Nah nanti diharapkan kita sebagai generasi seterusnya ini dapat merubah paradigma yang lama ini dengan paradigma yang baru, sehingga nanti dapat apa yang dicita-citakan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, 6 pilar ini dapat terwujud. Nah, kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut. Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu budaya positif ini penting diterapkan untuk kita terapkan di sekolah kita? Sangat penting. Ya benar sekali, budaya positif memang sangat penting diterapkan oleh sekolah kita, karena budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri murid-murid kita untuk dapat berpikir lebih baik lagi. Bukan hanya kita sebagai guru saja yang mengetahui budaya positif ini, tapi kita juga berkewajiban menyebarkan ke seluruh warga sekolah, terutama kepada peserta didik kita, supaya mereka menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa yang memiliki budi pekerti luhur, dan juga
siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada dasarnya Bapak Ibu Guru, untuk sekarang ini karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, kita untuk dalam pembelajarannya diwajibkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini juga dalam pembelajaran kita dituntut untuk pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Kalau dulu pembelajaran masih berpusat pada guru. Nah, dalam sistem pembelajaran sekarang ini kita dituntut untuk pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, di sini stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ada stimulus respon ya. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan di stimulus respon juga perilaku untuk terlihat sebagai perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Kemudian ada juga di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Atau memaksa ya. Nah, di sini di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal atau model berpikir menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol modelnya berpikir menang-menang. Nah, ini mana yang kita pakai? Sebaiknya kita menggunakan teori kontrol. Bapak Ibu ya. Di sini tadi di awal saya juga sudah menyampaikan tentang disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif ini berasal dari kata disiplin. Nah, artinya belajar atau disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan murid tanpa imbalan. Kemudian penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Kita harapkan ya Bapak Ibu, nantinya murid-murid kita ini dapat memiliki motivasi yang bersifat intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri anak-anak kita tersebut. Nantinya kita juga tidak akan memaksakan kepada dia kalau anak-anak kita ini nanti sudah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi itu memang benar-benar tumbuh dan berkembang dari dalam diri anak-anak kita tersebut. Bapak Ibu ya, ini ada tentang disiplin positif. Nilai kebajikan. Apa toh nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, kemudian agama, bahasa, maupun latar belakang. Maksudnya di sini nilai yang disepakati bersama ini tidak kita memaksakan atau kita melepaskan dulu suku bangsa. Maksudnya kita tidak ada perbedaan, baik itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak dan lainnya, kita lepaskan. Tapi kita di sini menyepakati bersama tanpa adanya kamu itu dari suku mana, kemudian agama apa, maupun latar belakangnya apa. Contoh nilai kebajikan atau institusi dan organisasi. Yang pertama, ada profil pelajar Pancasila. Di situ profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, ada program FYP namanya. Di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan saling komitmen. Kemudian untuk keterampilan hidup atau life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti kita akan terapkan untuk khususnya kita di dalam kelas. Nanti kita kesepakati dengan peserta didik kita nilai kebajikan apa yang akan kita terapkan, ya. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ada segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
atau seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini maksudnya kebutuhan dasar manusia. Di situ ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Di antaranya nih ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang pertama untuk bertahan hidup ini, kita ambil contoh, misalnya apa itu? Nah, kebutuhan akan makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, ini nanti kita bisa melihat karakteristik anak murid kita nanti jika dia melakukan apa dengan kita. Nah, itu nanti kita bisa melihatnya di sini, di 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kan anak didik kita nantinya kayak mencari perhatian dengan kita. Kita dapat menganalisisnya menggunakan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi, mengapa anak tersebut kadang kok kayak kemarin itu makan bontot temannya. Nah, berarti kita dapat menganalisis dari sini. Berarti anak tersebut membutuhkan kebutuhan dasar atau bertahan hidup, dimana mungkin dia anak tersebut ini tadi kok sampai dia ini ngambil makanannya temannya, mungkin orang tuanya tadinya bontoti makanan itu terus. Jadi anak tersebut merasa bosan, sehingga anak tersebut ingin memiliki apa yang temannya tadi punya. Mungkin diciumnya merasa enak. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini ada rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Atau anak tersebut biasanya dalam, kalau kasus di kelas itu biasanya ya, anak-anak itu untuk yang memenuhi rasa kasih sayang dan rasa diterima, kadang dalam kita membagi kelompok tersebut, di dalam kelompok tersebut anak-anak itu ada yang usil. Iya, ada yang usil, kemudian ada jahil dengan temannya, gawe ulah yang beraneka macam lah ya. Nah, itu ternyata anak kita tadi, kalau kita analisis itu anak tersebut kurang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Nah, di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini di sini ternyata ada menghargai, keinginan untuk dianggap, atau kadang anak-anak itu juga menganggap dia itu sebagai pemimpin, sehingga anak-anak tersebut kadang ya merasa dirinya paling hebat. Kemudian berprestasi itu, mengapa kita tidak boleh dalam anak itu berprestasi kita memberikan reward atau penghargaan, karena nanti anak tersebut akan itu merasa dirinya paling hebat, paling tinggi, sehingga mematikan kreativitas anak tersebut. Dengan kita memberi reward tadi, kita akan mematikan kreativitas anak-anak
didik kita. Jadi dia beranggapan bahwa nanti loh pasti aku dewe juga nanti yang akan menang, aku nanti loh yang dapat juara. Jadi anak tersebut juga berpikir seperti itu, nanti pasti aku dikasih hadiah, sehingga anak tersebut sudah nggak mau lagi untuk berpikir, dan akhirnya anak tersebut kreativitasnya akan turun. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia untuk kebebasan. Nah, di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, yang kelima, ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan ada perilaku yang menyimpang. Yang itu tadi yang sama-sama tadi kita omongkan, bahwa nanti kalau dia salah satu dari kebutuhan dasar ini tadi tidak terpenuhi, pasti anak tersebut atau anak didik kita tadi akan perilakunya aneh-aneh, berbeda, menyimpang. Ada yang mencari perhatian, ada yang merasa ingin dihargai, ada yang ingin memiliki kebebasan, padahal kita nggak mengkang. Kemudian ada yang mencari kesenangan. Nah itu ya, Bapak Ibu, setelah ini diharapkan setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita dapat melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan dasar murid kita. Kita setidaknya mengetahui, oh anakku ini kok kadang pengen lihat makanan kawannya, kok pengen mencoba. Kita sebagai pendidik, kita harus tahu latar belakang anak tersebut. Seumpama anak tersebut tidak bisa kita omongin, kita panggil orang tuanya, kita diskusikan dengan orang tuanya. Kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada motivasi dari ekstrinsik atau motivasi yang keluar dari diri, bukan keinginan dirinya, atau kita namakan dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang akan kita hindari. Kalau anak tadi merasa bahwa dirinya bisa itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atas kesalahan dia, berarti anak didik kita tadi memiliki motivasi ekstrinsik, atau memang benar-benar dia tidak mau berubah dalam dirinya. Kalau kejadian itu berulang lagi, ya itu tadi berarti dalam diri anak kita masih memiliki motivasi perilaku manusia yang bersifat ekstrinsik. Apa yang kita harapkan? Nah, kita tadi di awal sudah saya singgung, seharusnya peserta didik kita tadi memiliki motivasi intrinsik, yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ya. Jadi nantinya mudah-mudahan kita di SDS Satuan Harjo ini dapat menumbuhkan nilai atau motivasi yang ada dalam diri anak, yaitu motivasi intrinsik, sehingga anak didik kita tadi jika bertindak memang benar-benar dari dalam diri mereka dan tidak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nih, monggo Pak. Ini Bapak Ibu ngantuk ya? Kalau ini kita semangat dulu. Ya. Iya benar. Apa? Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika saya mengatakan SDN Satuan Harjo, apa Bapak Ibu? Luar biasa. Ya. SDN Satuan Harjo luar biasa. SDN Satuan Harjo luar biasa. SDN Satuan Harjo luar biasa. Wes jangan lagi ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada hukuman yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang akan terjadi, mereka itu murid-murid kita tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu diharapkan dalam dunia pendidikan kita sekarang, kita sebagai guru ini dilarang memberikan hukuman. Kalau kita masih menggunakan cara yang lama seperti tadi itu, mari kita sama-sama benahi dalam dunia pendidikan kita. Nggak harus instan, berguyur kita untuk tidak memberikan hukuman pada peserta didik kita, karena nanti kalau kita memberikan hukuman itu akan membekas dalam ingatan anak didik kita, dalam diri anak didik kita, bahkan membekasnya itu tidak hilang. Mungkin di antara kita masih ada yang ingat dulu waktu sekolah pernah dihukum oleh gurunya. Nah, dulu saya juga ini cerita saya ya Pak Ibu. Dalam hukuman ini pernah saya dulu ini, kita kembali ke belakang, saat saya SD atau SMP, kalau dulu Bapak Ibu guru kita kan megang penggaris, mistar. Setiap masuk pasti kita ditanya, perkalian ini siapa belum? Berapa 5 kali 5? Kita masih mikir panjang, akhirnya terus delokne wajah guru kita ini tadi, kita wis ngeblank, sudah takut. Takut duluan. Jadi apa? Apa yang ada di pikiran kita tadinya itu hilang,
sehingga kita tidak dapat menjawab. Nah ini langsung guru saya tadinya itu kok di sini, waduh itu membekas sampai sekarang. Nah begitu juga dengan nantinya anak murid kita, kalau kita memberikan hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikisnya, nanti akan membekas dalam diri anak kita tersebut. Ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita membenahinya dengan alon-alon atau dengan setahap demi setahap saja, nggak harus instan. Kemudian ada konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman atau sikap guru selalu memonitor murid. Misal hari ini anak-anak tidak Bu Guru minta untuk datang jam 7. Nanti kalau anak-anak terlambat, konsekuensinya anak-anak harus ngepel kelas. Nah itu diperbolehkan tidak? Kita kurangi dulu ya. Nah itu konsekuensinya ya. Itu contoh dari konsekuensi. Misalnya anak-anak harus setiap hari Senin itu memakai pakaian yang lengkap. Kalau tidak, konsekuensinya tahu sendiri. Lari mengelilingi lapangan. Sudah masuk hukuman, masuk juga konsekuensi. Nah ini yang diharapkan kita sebagai pendidik bagaimana kita hindari dulu hukuman atau konsekuensi. Tapi yang kita pakai adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini akan kita bahas di selanjutnya ini. Nah, terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, ini kita yang memposisikan diri kita. Posisi Bapak Ibu ada di antara nomor berapa? Pak Dadan ada di posisi nomor berapa Pak Dadan? Apakah di posisi penghukum? Penghukum dan teman. Penghukum dan teman. Ini tadi ya Pak, kalau penghukum dan teman. Nih hukumannya tidak terencana atau tidak sering apa seperti itu Pak? Atau berupa hukuman fisik yang dikerjakan Pak? Nah ini ya, dalam penghukum dan sebagai teman. Kemudian ada lagi Bu Titin sebagai apa Bu? Membuat merasa bersalah. Nanti kita akan ketahui setelah ini sebagai penghukum itu yang bagaimana, sebagai teman itu yang bagaimana, sebagai pembuat merasa bersalah itu bagaimana, sebagai pemantau bagaimana, dan nanti yang diharapkan kita ini sebagai manajer. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ini. Hormat pada bendera. Kalau kita menyuruh anak hormat kepada bendera, berarti kita guru sebagai posisinya sebagai apa? Penghukum.
Ya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Terus nggak kita kadang seperti itu? Nah, sering sekali. Nah, ternyata apa yang kita ucapkan kepada peserta didik kita dengan kita ngomong, berapa kali saja kamu ini diulangi lagi, termasuk dalam membuat merasa bersalah. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kita memposisikan sebagai teman dan pemantau. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera tadi ya. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Jika kita bertanya dengan siswa kita, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kemudian tolong bantu ibu atau bapak yang sekali ini. Pernah kita berita seperti itu? Kemudian ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Sering kita ya. Ternyata itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Dan kita kalau marah seperti itu. Kemudian setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan kita berbicara seperti itu dengan anak didik kita ya. Ternyata itu tadi kita menggunakan posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, yang diharapkan yang seperti ini, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Contoh pertanyaannya gini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Memberikan solusi terhadap dirinya sendiri, ya. Nah, nantinya kita Bapak Ibu kita ubah sedikit demi sedikit. Kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, didik kita panggil jika mereka memiliki kesalahan, kita tanyakan bagaimana solusinya, apa nanti solusi yang akan kamu berbuat, kemudian kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita hindari posisi kita sebagai penghukum, sebagai pemantau, tapi yang kita posisikan sebagai manajer. Posisi kontrol apakah aku? Mari kita jawab sama-sama Bapak Ibu ya. Kita memposisikan diri kita ini. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Mbak? Halo Irin? Membuat orang merasa bersalah. Iya benar. Jadi pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Dari pertanyaan kita tadi, kok ibu bilang ya ibu kecewa dengan saya, berarti anak kita tadi merasa bersalah. Itu kita hindari kata-kata seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada, kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk dalam apa? Posisi kontrol apa?
kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Tanpa kita sadari memang kita sering melakukan seperti itu, Ibu ya, Bapak Ibu. Kamu ini salah terus, kapan benernya? Nah, ternyata posisi kontrol kita tadi posisi sebagai penghukum. Selanjutnya ada, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang kita harapkan. Posisi kontrol kita diharapkan bisa sebagai manajer dengan kalimat yang kita tanyakan dengan siswa kita tadi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian ada lagi, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Kira-kira sudah paham belum Bapak Ibu? Posisi kita sebagai teman, sebagai manajer, kemudian sebagai penghukum, sebagai membuat merasa bersalah, dan sebagai pemantau. Tapi yang kita harapkan, guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Ini ada selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apakah sama Bapak Ibu antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Sama tidak? Beda. Berbeda. Apa toh keyakinan kelas itu? Kalau keyakinan kelas, Ya. perangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ya, benar sekali Bu Titin ya. Keyakinan kelas merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi kalau keyakinan ini kita guru dengan siswa ini sepakat, saling menyepakati. Kemudian di situ dalam keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Contohnya misalnya tidak boleh datang terlambat. Itu kita ganti kalimatnya. Kalimatnya menjadi datang tepat waktu. Kemudian ada peraturan kelas itu yang bagaimana? Kelas alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada kita ini menjadi lebih baik. Ya, benar sekali Bu Marlinda. Peraturan kelas merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik lagi. Pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal atau menyeluruh. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita dalam pembuatan keyakinan kelas ini nggak usah banyak-banyak, tapi anak tahu. Oh ternyata kalau kita datang terlambat itu masuk ke dalam disiplin. Berarti disiplinnya apa? Tepat waktu. Nah di situ tidak boleh menggunakan kata-kata yang bernuansa negatif, tapi harus dibuat dalam pernyataan yang positif. Terus misalnya lagi ada anak-anak kita, Bu, tidak boleh mencontek. Bagaimana cara kita merubahnya supaya menjadi kalimat positif? Iya, dikerjakan
sendiri berdasarkan kemampuan masing-masing. Ada lagi yang mau mencontohkan dalam pembuatan keyakinan kelas? Contohnya apa? Kalimatnya. Kalimat itu harus yang positif, tidak boleh yang negatif. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Kadang kita tulis di situ, jangan buang sampah sembarangan. Kalimat jangan buang sampah sembarangan ini tadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Gak usah kita mengada-ada di kelas yang lain, tapi kita kondisikan kelas kita masing-masing. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bukan, jadi keyakinan kelas ini tadi kita tidak membuat sendiri, tapi kita bersama dengan warga kelas kita. Ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, kemudian dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak tidak mau mencari yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kalimatnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini dalam menstabilkan identitas. Kata-kata yang sering kita ucapkan, kadang kita menggunakan istilah seperti ini. Kemudian, bagaimana dengan validasi tindakan yang salah? Untuk validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini kata-kata atau kalimat yang sering kita ucapkan kepada peserta didik kita jika kita dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian ada juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini dalam validasi tindakan yang salah. Yang kita harapkan, nah ini kemudian ada menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, maksudnya dalam menanyakan keyakinan ini, murid kita ini termotivasi
motivasinya bukan motivasi ekstrinsik tapi intrinsik, memang benar-benar dari dalam diri anak-anak kita tersebut. Apa keyakinan kelas kita? Kita sepakati dengan anak-anak kita. Apa sih keyakinan kelas kita? Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini maksudnya menurut peserta didik kita ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan dengan peserta didik kita. Kalau kita ingin menggali motivasi intrinsik anak-anak didik kita, yaitu motivasi yang benar-benar dari dalam dirinya, bukan yang anak tersebut tadi ingin meminta hadiah, imbalan, dan lain sebagainya itu ya. Kita menanyakannya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut anak-anak? Kemudian kamu ingin menjadi apa? Seperti apa nantinya? Pasti anak-anak itu akan mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan unek-unek yang anak-anak tersebut ingin sampaikan. Nah, hanya itu Bapak Ibu Guru. Iya. Untuk aksi pengungkapan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini dapat kita refleksikan. Dalam program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan standar sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menempatkan dirinya sebagai pamong atau manajer. Nah, ini yang diharapkan dalam budaya positif Bapak Ibu. Agar mampu menuntun, nantinya diharapkan guru ini mampu menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Bapak Ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup tentang budaya positif ini, marilah bersama-sama kita membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kiranya ada salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu belum tentang keyakinan kelas? Belum tahu ya? Keyakinan kelas itu sama saja dengan kesepakatan kelas, ya. Nah, nanti dalam keyakinan kelas itu anak-anak kan di sekolah pernah nggak pernah lihat peraturan kelas nggak? Peraturan sekolah tidak? Pernah? Seperti apa? Nah, iya benar sekali, seperti tata tertib. Nah, peraturan tadi di sekolah, di kelas kita juga perlu, tapi kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti ya keyakinan kelas ini, keyakinan kelasnya diharapkan dengan anak-anak membuat keyakinan kelas, anak-anak dapat meyakini dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang nantinya anak-anak sepakati. Masuk ya? Masuk? Nanti kita membuat keyakinan kelasnya seperti contohnya.
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada kata tidak boleh, ya kan? Tapi dalam keyakinan kelas kita dilarang. Kita kata-kata tidak boleh itu tadi dilarang. Kita harus ganti dengan kata-kata yang positif. Misalnya tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi apa? Kalau positifnya apa? Iya. Apa? Kalau positifnya? Buanglah sampah kepada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang mencontek. Jujur. Jujur. Nah, kita ubah menjadi menjadi kalimat ya. Jujur. Masuk belum? Masuk belum? Masuk. Kalau masuk nanti ibu guru bagikan. Ini ya, kamu tulis. Kemudian anak-anak tempel di keyakinan kelas. Ya? Ya, Bu. Silakan. Silakan ditulis ya. Silakan ditulis nanti kita tempel. Sudah? Silakan ditempel di sana, ditempel di sana. Ditempel di keyakinan kelas kita. Ya, silakan tempel sini ya. Ya, tempel. Satu-satu. Ya. Semangat. Semangat. Jujur. Disiplin. Disiplin. Sopan santun. Sopan santun. Disiplin. Disiplin. Ada lagi? Tanggung jawab. Boleh di bawahnya boleh. Saling menghargai. Jujur. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Disiplin. Enggak apa-apa kan? Nah, pinter. Sudah ya? Hmm? Sudah? Sudah semua? Sudah? Apa? Nanti belum. Kita tunggu Tendi. Apa Ten? Nih. Apa Tendi? Semangat berangkat sekolah. Nah ini ya, guru bacakan. Keyakinan kelas 5 SDN 1 Wonorejo ada semangat, kemudian jujur, disiplin, sopan santun, ada disiplin lagi. Kita ulangi yang disiplinnya ya. Nah karena ini sudah ada kan? Ya, tapi nggak apa-apa dulu. Tanggung jawab, saling menghargai, ada jujur juga. Tanggung jawab, disiplin, semangat. Jadi ada berapa ini semangat? Jujur, disiplin, sopan santun, tanggung jawab. 6. Tanggung jawab, saling menghargai. Semangat berangkat sekolah. Ada 7 yang kita sepakati. Sepakat tidak? Jika sepakat, mari kita tanda tangani untuk mengesahkan bahwa anak-anak telah menyepakati keyakinan kelas untuk kelas 5 SDN 1 Wonorejo. Nah, silakan. Nanti anak-anak ya, perhatikan. Perhatikan anak-anak, silakan anak-anak nanti menulis
Namanya sama tanda tangannya. Ini tanda tangannya di sini ya. Yang Akila, ayo Akila. Akila. Nah, tanda tangan depannya. Tanda tangan sini ya. Lanjut. Nama panggilannya saja boleh ya. Tendi. Tendi. Nah, tanda tangan sini Ten. Lanjut Wildan. Lanjut Wildan. Ya, yang belum. Sini. Tangannya kan ada ya? Irawan dulu nggak apa-apa. Lanjut. Jadi anak-anak ya, kita sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian anak-anak juga sudah menyepakatinya dan sudah menandatangani. Sudah sepakat semua kan? Sudah. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifana Hatatabina dari kelas 5 SDN 1 Wonorejo. Perasaanku saat membuat keyakinan kelas sangat bersemangat. Menurut saya pembuatan keyakinan kelas sangat penting. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uda Palestin Almaidah dari kelas 5 SDN 1 Wonorejo. Perasaanku saat membuat keyakinan kelas sangat senang sekali. Menurut saya pembuatan keyakinan kelas sangatlah penting. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena akan membuat kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.